Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pertemuan keempat ini, di mata kuliah Rekayasa Interaksi, kita akan membahas mengenai desain kontekstual. Yang mana di dalam mendesain kontekstual ini, kita nanti akan melakukan beberapa tahapan untuk mengumpulkan data sesuai dengan apa yang dibutuhkan user dalam pengembangan suatu produk atau suatu aplikasi yang nantinya akan kita bangun, ya. Nah, apa itu desain kontekstual? Kontekstual design membantu dalam memahami kebutuhan user secara mendalam terhadap suatu teknologi atau produk yang baru. Nah, kemudian desain kontekstual merupakan suatu pendekatan dalam merancang atau membuat konsep, ya, suatu produk dengan mengamati dan memahami bagaimana kondisi lingkungan user secara langsung melalui penelitian kualitatif, ya. Jadi di dalam penelitian itu ada dua, ya. Ada penelitian kuantitatif itu nanti berhubungan dengan angka, ya. Kalau kualitatif itu nanti kita langsung melakukan wawancara untuk mengumpulkan data bersama dengan partisipan. Dalam hal ini seorang user yang nantinya akan menggunakan produk atau aplikasi yang akan kita buat, seperti itu, ya. Nah, perancangan suatu produk yang baik itu dikembangkan melalui interpretasi data dan memahami apa yang user butuhkan. Nah, melalui kontekstual design, hal tersebut dapat kita lakukan, ya. Nah, di dalam desain kontekstual ini terdapat 7 tahapan, yaitu collecting data, yaitu mengumpulkan data, kemudian ada interpretation, kemudian ada data consolidation, kemudian ada visioning, kemudian ada storyboarding, kemudian ada user environment design dan prototyping. Nah, di dalam contextual design ini nanti kita harus dapat melakukan 7 tahapan tersebut. Nah, di sana ada collection data, interpretasi, kemudian data consolidation itu di bagian apa yang dibutuhkan oleh user, ya. Kemudian di bagian visioning itu kira-kira ide baru apa yang akan nanti kita munculkan, ya. Kemudian ada storyboarding, ada user environment, itu nanti berhubungan dengan membuat desain baru atau membuat aktivitas baru dan teknologi untuk meningkatkan nilai dari aplikasi atau produk yang akan kita buat. Nah, selanjutnya ada prototyping. Jadi di dalam prototyping itu nanti kita akan melakukan pengulangan terhadap desain produk yang akan kita buat. Nah, di bagian collection data atau pengumpulan data adalah menurut Bayer, ya, merupakan tahapan di mana seorang peneliti harus dapat memahami kondisi dan pemahaman user terkait suatu rancangan produk. Dalam hal ini produk aplikasi, ya. Collection data menggunakan metode observasi dan one-to-one interview. Dalam hal ini misalkan kita harus dapat melakukan wawancara bersama dengan user, ya, atau partisipan. Proses penggabungan metode observasi dan one-to-one interview disebut sebagai contextual inquiry, ya. Nah, selanjutnya menurut Karen, contextual design didefinisikan dalam 4 prinsip. Antara lain ada konteks. Yang pertama adalah konteks, berarti kita melakukan wawancara di tempat kerja user, ya. Misalkan ada salah satu perusahaan yang membutuhkan suatu aplikasi
berarti kita harus langsung melakukan observasi ke perusahaan tersebut dan melakukan wawancara dengan user yang ada di perusahaan tersebut. Ya. Selanjutnya, peneliti mengamati bagaimana user melakukan pekerjaan mereka dan membahas artefak yang dihasilkan. Nah, selain itu, peneliti mengumpulkan rincian data lain yang relevan dengan penelitian. Kira-kira untuk dimasukkan ke dalam desain produk kita, data apa saja yang nanti dianggap relevan yang untuk dimasukkan ke dalam proyek kita, ya. Kemudian partnership. Yang kedua, ya, user dan peneliti melakukan kolaborasi kerjasama dalam memahami pekerjaan user. Dilakukan dengan cara mengamati user dan mendiskusikan apa yang user lakukan dan mengapa melakukan hal tersebut. Ya. Selanjutnya ada interpretation. Peneliti membagi interpretasi dan wawasan dengan user selama wawancara. User dapat memperluas dan memperbaiki pemahaman dari peneliti. Jadi nanti pada saat kita melakukan wawancara, kalau ada masukan-masukan yang relevan dari user, berarti kita harus masukkan ke dalam project. Ya. Fokus yang keempat, peneliti mengarahkan interaksi terhadap topik yang relevan dengan ruang lingkup tim. Ya. Nah, itu dia 4 prinsip dari desain kontekstual. Nah, ada collection data ya, berkaitan dengan pengumpulan data. Pada gambar tersebut ada yang namanya introduction, kemudian body of the interview, dan warm up ya. Tahap introduction adalah tahap di mana peneliti memperkenalkan dirinya dan meminta izin untuk memulai rekaman. Jadi pada saat kita melakukan wawancara, kita harus menyiapkan suatu alat yaitu untuk rekam, di mana nanti pada saat kita membuat suatu produk atau desain, kita bisa meneliti lebih lanjut mengenai kebutuhan user berdasarkan dari hasil rekaman yang sudah dilakukan. Kemudian peneliti menjamin kerahasiaan kepada user, melakukan overview terhadap pekerjaan pengguna, kemudian berkonsultasi dengan pengguna terkait tugas khususnya, yaitu user yang tetap bekerja sama dalam selama wawancara ya. Jadi peneliti itu harus dapat merahasiakan identitas dari user pada saat kita melakukan wawancara ya. Nah, yang selanjutnya itu ada body of interview, adalah tahapan untuk mengamati pekerjaan dan membahas observasi yang telah dilakukan dengan pengguna. Jadi di hasil interview ini nantinya kita harus melakukan pembahasan terkait dengan apa yang telah dilakukan pengguna ya. Setelah itu peneliti mencatat, biasanya menggunakan tulisan tangan, kemudian atau segala sesuatu yang atas segala sesuatu yang terjadi pada saat interview itu dilakukan. Nah, kemudian ada wrap up ya, adalah proses di mana peneliti merangkum apa yang diperoleh dari wawancara. Karena ini bersifat kualitatif, jadi kita harus memberikan suatu simpulan-simpulan atau inti-inti data penting atau informasi penting itu dengan cara merangkumnya ya. Kemudian menawarkan pengguna kesempatan untuk memberikan koreksi akhir dan klarifikasi. Jadi pada saat kita sudah membuat suatu simpulan, kita bicarakan lagi kepada si user apakah hasilnya seperti ini atau masih kurang, atau misalkan terlalu berlebihan ya, seperti itu. Nah, sebelum melakukan collecting data, berarti peneliti harus melakukan setup. Nah, para user yang dipilih harus dapat mewakili penelitian dan tempat kerja mereka. Dalam proses pengumpulan data, setidaknya ada 4 user yang diobservasi dan wawancara ya.
Keuntungan menggunakan contextual inquiry adalah teknik ini termasuk teknik yang sangat fleksibel, detail, dan reliable. Maksudnya reliable itu adalah dapat diandalkan, ya. Nah, selanjutnya ada interpretasi, ya. Data dari hasil wawancara tersebut kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan isu-isu atau fenomena utama, kemudian informasi suatu produk. Kemudian ada work model secara rinci dibuat untuk memahami setiap aspek yang berguna dalam tahap perancangan desain. Nah, di dalam sesi interpretasi ini berguna ya untuk mempertemukan antara tim dengan lintas fungsi untuk mendengar seluruh hasil wawancara dan observasi. Jadi pada saat interpretasi ini berarti kita harus dapat mengumpulkan isu-isu apa saja sih yang nantinya akan kita kaji lebih dalam, ya. Kemudian kita juga mempertemukan tim, ya, antar lintas fungsi untuk mendengarkan hasil wawancara apakah ini cocok atau tidak dengan kondisi saat ini, sehingga nanti kalau misalkan hasilnya cocok berarti kita lanjut, kalau misalkan hasilnya kurang cocok berarti kita revisi ulang, ya. Nah, di dalam sesi interpretasi ini memungkinkan setiap orang dalam tim untuk menyampaikan persepsinya, pendapatnya melalui beberapa work model untuk menangkap isu-isu dan menggambarkan pandangan bersama dari data yang didapatkan. Nah, pada tahap ini terdapat 5 work model yang digunakan, antara lain flow model, kemudian sequence model, cultural model, artifact model, dan physical model menurut Bayer, ya. Nah, wawancara terdiri dari anggota tim sebanyak 3-8 orang dan mendengarkan peneliti menceritakan kembali apa yang didapatkan saat wawancara, ya. Nah, kemudian pada saat wawancara terjadi, anggota tim dapat menambah wawasan terhadap penelitian. Kira-kira kalau ada yang tadi sudah saya sampaikan, kalau ada yang memang perlu ditambahkan, berarti harus ditambahkan. Kalau misalkan ada yang kurang, harus ditambahkan, ya, seperti itu. Di bagian flow model itu menampilkan data koordinasi, kemudian ada komunikasi, interaksi, aturan, dan tanggung jawab dalam lingkungan organisasi atau dalam lingkungan kerja si user. Nah, di bagian sequence model itu menampilkan breakdown tahapan-tahapan aktivitas dari user, ya. Tahap ini seperti apa, tahap yang selanjutnya seperti apa, seperti itu. Kemudian cultural model menampilkan norma-norma, aturan-aturan, kemudian pengaruh, tekanan yang terdapat dalam aktivitas kerja. Selanjutnya, pada bagian artifact model itu menampilkan dokumen atau perangkat yang mendukung aktivitas kerja dari seorang user. Nah, di bagian physical model biasanya menampilkan office layout, ada network topology atau layout dari tools komputer yang digunakan. Nah, selanjutnya ada data konsolidasi. Data konsolidasi itu menggabungkan beberapa data yang telah dianalisa ke dalam bentuk affinity diagram menurut Bayer. Nah, affinity diagram itu akan menggambarkan pola umum dan struktur secara keseluruhan. Nah, selanjutnya konsolidasi data itu dapat menghasilkan representasi dari target yang mendorong ke dalam desain action, ya. Nah, dari data konsolidasi ini nanti akan dapat mendorong desain action. Bagaimana kita mendesain produknya, ya. Kemudian ada visioning. Nah, pada langkah ini tim lintas fungsional datang bersama-sama untuk membuat rancangan atau ide tentang bagaimana konsep produk, jasa, dan teknologi baru yang lebih baik dan dapat mendukung praktek kerja pengguna. Nah,
Tim PC ini dimulai dengan meninjau data untuk mengidentifikasi isu-isu kunci dan peluang apa saja ya. Kemudian sesi pengumpulan data diikuti dengan sesi pembentukan misi PC ya. Tim visioning menghasilkan berbagai konsep produk baru dengan merekayasa skenario atau keinginan mereka berdasarkan data yang dikumpulkan. Ya. Nah, pada langkah ini tim lintas fungsional udah ya. Ya. Kemudian ada user environment design, adalah merencanakan bagaimana dapat mendukung user saat bekerja pada sistem yang baru. Ya. Contextual design menggunakan user environment design diagram dalam memperlihatkan fokus area, yaitu area yang terlihat oleh pengguna atau yang relevan dengan pengguna. Fokus area dapat didefinisikan lebih lanjut sebagai fungsi dalam sistem yang mendukung jenis tertentu atau bagian dari pekerjaan. Nah, user environment design ini menyajikan bagaimana fokus area berhubungan satu dengan yang lain dan menunjukkan hubungan antar fokus area. Kemudian ada prototyping, menguji desain dengan paper prototype atau bahkan dengan prototype interaktif yang lebih canggih. Sebelum tahap implementasi dapat membantu para desainer untuk berkomunikasi dengan pengguna tentang sistem yang baru dan mengembangkan desain untuk lebih lanjut lagi ya. Selanjutnya ada prototype, itu nantinya dapat menguji struktur UID, user environment design, dan ide dari user interface awal ya, serta pemahaman tentang pekerjaan dan sebelum tahap implementasi. Nah, ini adalah desain kontekstual ya, di mana seorang desainer itu berhubungan dengan beberapa faktor atau beberapa bagian. Misalkan dengan user, kemudian dengan resource, dengan teknologi dan organisasi. Kalau misalkan dengan user, berarti seorang desainer itu harus memikirkan apa yang dibutuhkan oleh user, budaya user atau di dalam suatu perusahaannya seperti apa. Kemudian kita melakukan user research atau penelitian, kemudian melakukan kemampuan dari user tersebut seperti apa ya. Kemudian dilihat dari experience, pengalamannya ya. Kemudian dilihat dari alurnya seperti apa dan waktu dan lain sebagainya. Kemudian dilihat dari resource atau sumber daya, berarti kita juga harus melihat dari segi budgeting ya, anggaran, time, waktu, knowledge, pengetahuan, capabilities, kemampuannya ya. Kemudian software design atau teknologi experience ya, atau teknologi experience, kemudian ada imagination atau inovasi ya. Selanjutnya di bidang teknologi, berarti si desainer juga harus memikirkan mengenai teknologi dari server yang akan digunakan. Kemudian model datanya seperti apa, kemudian sumber data, kemudian bahasa pemrogramannya, kemudian framework kerangka kerjanya seperti apa yang akan digunakan. Kemudian di bagian organisasi itu berarti seorang desainer harus memikirkan atau berfokus kepada strategi bisnisnya ya. Kemudian proses desainnya, metode desainnya menggunakan apa. Kemudian apalagi struktur organisasinya ya, dan lain sebagainya. Nah, di pembahasan desain kontekstual ini ada tugas, silakan nanti rekan-rekan mahasiswa kerjakan ya. Jadi tugasnya, jika Anda seorang desainer UX, kira-kira apa yang akan Anda lakukan dalam menganalisis sebuah software menggunakan 5 strategi. Jadi bisa rekan-rekan lihat di materi yang sebelumnya. Silahkan dibuat studi kasus, nanti jawabannya dikirim melalui e-learning ya. Mungkin untuk video pertemuan 4 saya cukupkan sekian.
Jika ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar atau via grup WA ya. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut di video karena saya memang ingin ada interaksi dari rekan-rekan mahasiswa supaya nanti bertanya ke saya melalui kolom komentar atau di grup kelas WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.